panas. Kumpulan info penting ya. Oh ya. Ya, nah. Iya Alvin, Ibu sangat semangat sekali. Oh. Gini-gini. Iya. Belum selesai. Sebelum dimulai aja. Aduh, suatu kebanggaan bagi kita semuanya bahwa hari ini kita bersama Ibu Endang Yoga Hardaya. Luar biasa sekali ya Alvin ya. Karena di tengah-tengah kesibukannya kita bisa hadirkan Ibu di Kuping Panas hari ini. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat dan baik selalu. Luar biasa sekali ya Vin ya. Ibu sangat cerah, bahagia gitu ya. Kita kali ini mampir di gedung Dekranasda ya pasti. Betul. Ya. Bukan gedung Vin, namanya Showroom. Nah, showroom. Showroom di Kranasda. Iya. Keren Berarti sekali kalau ya. ada suruh berarti ada yang display ya. Betul, Ya. apalagi di depan kita ini sudah ada lurik ya Bu ya. Benar sekali. Ya. Terus di Ini juga. belakangnya Alvin dan Ibu ada batik Batik. juga yang sangat keren banget. Ini adalah produk-produk karya kerajinan Produk masyarakat. unggulan Klaten. Betul sekali. Ya tentunya dari asli Klaten ya gitu ya. Betul. Semuanya dong. dari Klaten. Semuanya dari Iya. Klaten. Keren kan? Karena ketuanya juga Ibu tuh. Oke. Ngomong-ngomong soal itu, langsung saja kita boleh nggak sih Bu berbincang-bincang soal UMKM gitu sama Ibu? Ya, boleh. Ayo kita sama-sama membahas UMKM di Klaten ini bagaimana ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa membantu Betul lebih sekali. baik. Sapa dulu Bu, sobat bersinar yang ada di rumah. Assalamualaikum teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di rumah, warga Klaten yang sangat luar biasa. Selamat pagi, sukses, dan selalu bahagia. Selalu bahagia. Ya. Sebagai pengantar titik karena kita juga sebagai program pemerintah, sebagai lidahnya pemerintah. Karena kita dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan ya itu. Terus kemudian dalam rangka pengentasan kemiskinan ada beberapa program yang melalui Dekranasda sendiri. Betul. Dan tentunya Dekranasda sebagai ketuanya adalah Ibu Endang Ibu. Nah, di dalam Dekranasda sendiri sebenarnya untuk giat-giatnya itu seperti apa? Sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan. Kalau untuk ikut membantu dalam mengentaskan kemiskinan, sebenarnya kalau di Kranasda itu kan pelaku usahanya, artinya sudah punya usaha ya kalau di Kranasda itu. Tapi kalau untuk mengentaskan kemiskinan itu bagaimana supaya di desa itu setiap warganya bisa mempunyai usaha, punya ya. Kalau ini kan kalau di Kranasda kan sudah berjalan dia, tapi kalau di desa miskin ekstrim itu ya, yang maksudnya ya, nah, itu kita membantu bagaimana supaya di desa itu terutama ibu-ibunya itu punya usaha sendiri, sehingga nanti bisa membantu menambah income keluarga sehingga pendapatan di keluarga itu bisa meningkat. Luar biasa sekali ya. Terus ngomong-ngomong soal geliat pertumbuhan ekonomi Bu, dari masa pandemi ke masa sekarang tuh gimana nih untuk transisinya dari kacamata Ibu setelah melihat di lapangan gitu Bu? Ya, kita 2 tahun mengalami pandemi sehingga pada saat pandemi itu ekonomi kita sangat tidak baik-baik saja. Selama 2 tahun ini sebenarnya UMKM itu masih bisa berjalan, cuma jalannya tertatih-tatih. Karena bagaimanapun dengan adanya UMKM bisa membantu ekonomi di negara ini masih tetap bisa berjalan, ya masih kuat. Dengan berjalannya waktu sekarang sudah aman, keadaannya sudah baik-baik saja, sehingga geliat perekonomian di Kabupaten Klaten ini khususnya sudah bisa kelihatan dengan semangatnya teman-teman UMKM dalam menjalankan roda ekonominya dengan menjalankan produktivitas. Ya mungkin selama ini dengan adanya pandemi dia kan kurang bergerak, sekarang banyak belajar agar tidak ketinggalan. Maksudnya ketinggalan zaman yang sekarang ini kan sama-sama mungkin di Klaten, di daerah kota lain juga sama-sama bergerak ya untuk memperbaiki produknya. Banyak belajar bagaimana agar produknya bisa sesuai dengan zaman yang sekarang. Mungkin zaman 2 tahun yang lalu beda dengan yang sekarang. Nah ini teman-teman UMKM ini banyak yang mau belajar memperbaiki produknya agar produknya bisa diterima oleh masyarakat yang ngetrennya sekarang. Kekinian gitu ya, trennya sekarang. Kembali Bu,
karena mungkin sobat bersinar itu nggak tahu ya Dekranasda itu apa, mungkin bisa dijelaskan itu. Dekranasda itu apa? Pinter ya Bu kalau ngeles ya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah ya, Kabupaten Klaten. Karena sifatnya itu adalah daerah ya Bu, jadi yang ditonjolkan dan display di sini adalah produk asli Klaten gitu ya. Potensi unggulan produk Klaten. Salah satu produk unggulan Klaten ada lurik, ada batik, ada handicraft, ya. Kemudian yang sebenarnya lurik di Klaten ini, kalau dulu hanya lurik-lurik seperti ini, tapi sekarang juga sudah berkembang ya, seperti luriknya Rahmat itu sudah berkembang menjadi baik sehingga bisa diterima di sudah bisa keluar negeri untuk luriknya Rahmat itu, dan juga mungkin Prasojo ya. Juga produk-produk lain batik itu juga sudah ada produk batik yang sudah mendapatkan penghargaan dari UNICEF. Itu salah satunya produknya Bu Sipon, itu batik yang sudah mendapatkan penghargaan dari UNICEF. Sebenarnya banyak sekali produk Klaten, unggulan Klaten yang luar biasa yang bisa tidak hanya diterima oleh warga Klaten atau warga sekitar kota di sini, tapi juga sudah bisa keluar mancanegara. Itu sebenarnya sudah banyak sekali. Keren sekali ya, bangga jadi orang Klaten tentunya. Dan cintailah produk-produk Klaten. Iya, cinta produk Klaten. Bu, ini Bu, untuk meningkatkan lagi biar UMKM Klaten itu lebih unggul, lebih keren lagi, itu Ibu menerapkan program apa sih untuk masyarakat? Kalau program untuk UMKM itu kita juga harus perannya pemerintah juga harus ada di sini. Kalau program dari pemerintah kan sudah jelas ya. Pemerintah sudah memberikan banyak pelatihan untuk para UMKM. Salah satunya pelatihan untuk meningkatkan kualitas produksi. Kemudian pemberian modal. Pemberian modal itu salah satunya adalah seperti KUR. Kalau KUR itu kan untuk yang usaha yang sudah berjalan. Tapi untuk usaha yang baru akan berjalan itu program pemerintah Kabupaten Klaten ada satunya dengan memberikan pinjaman dari Bank Klaten dan BKK dengan memberikan subsidi bunga. Subsidi bunga itu sampai 80% untuk pemula, jadi pemula pengusaha. Kalau di BR itu kan kalau masih baru tidak boleh ya mengajukan ya, tapi pemerintah Kabupaten Klaten memberikan kesempatan untuk yang baru akan mulai usaha diberi modal pinjaman lewat Bank Klaten dan BKK dengan subsidi bunga 80% sampai. Ya, ini menjadi menarik Bu, karena bukti akan menjalankan usaha itu seperti apa Bu? Apakah dalam bentuknya itu adalah proposal atau apa? Karena buktinya untuk saya ingin memulai usaha ini dan saya tapi belum punya modal, saya datang ke Bank Klaten, tapi kita yang sebagai mau mengajukan dana modal itu syaratnya apa? Kalau untuk bantuan dari pinjaman dari Bank Klaten atau BKK itu untuk awal pemula pengusaha itu ya hanya KTP dan jaminan kecil mungkin hanya BPKB. Ya, BPKB pun tidak ditentukan harus tahun berapa. Ya, seperti itu, dan usaha apa yang mau dijalankan. Sama foto kali ya untuk bukti OTP. Iya. Gitu ya, Bu, ya. Jadi yang misalnya ada proposal kegiatan atau apa yang ingin yang dilaksanakan ya. Terus selama ini kan Ibu juga melakukan pendampingan ya tentunya untuk UMKM gitu Ibu, karena terlihat sekali supportnya kepada UMKM. Ada nggak sih Bu kesulitan gitu Bu? Ya kalau kesulitan pasti ada, terutama ini ya untuk UMKM yang ada yang masih tradisional. Maksudnya tradisional itu dia masih di desa-desa yang usahanya kan sekarang itu setiap usaha harus punya NIB. Ya. Tetapi yang para pengusaha pelaku usaha produksi yang ada di desa itu biasanya tidak mau untuk mencari NIB dengan alasan pajak. Ya, alasan pajak. Kemudian kesulitan yang lain itu mungkin juga dia itu tidak untuk mengembangkan usahanya itu dia merasa produknya itu sudah bisa dijual, dia bisa menjual dengan produk yang ada, dia hanya seperti itu saja, dia tidak mau berubah ya, hanya seperti itu dia merasa sudah laku gitu loh.
Kadang kita memberikan pengertiannya kalau NIB itu tujuannya untuk ini. Karena kalau tidak punya NIB mau mencari modal kan tidak bisa, karena harus ada ya. Itu kan salah satu, kita harus selalu menerangkan, menjelaskan bahwa manfaat dari NIB seperti ini. Kalau punya misalnya produksi makanan harus punya PIRT, harus punya halal dengan tujuan seperti ini. Ya harus selalu kita menjelaskan. Memang tidak mudah sih, tapi ya alhamdulillah sekarang para pelaku usaha sudah pada sadar diri, ya sudah pada sadar bahwa ben dodolanku itu bisa diterima di kalangan, tidak hanya di sekitar rumah, bisa diterima di kalangan masyarakat luas, bisa keluar kota. Itu memang saya harus punya legalitas seperti ini. Sebenarnya sekarang sudah pada sadar, sudah banyak yang sadar. Karena mengurusnya juga sangat mudah ya Bu, di di samping lokasi showroom Dekra Nasdahin ini. Bu, bisa di rumah juga bisa dengan online. Online juga bisa. Ngomong-ngomong soal itu, Vin, kita mempunyai bukti nyata bahwa Ibu tuh sering banget ke lapangan. Untuk Sobat Bersinar bisa menyaksikan nih di layar Sobat Bersinar ya. Ibu ini lagi di mana Bu? Boleh dijelaskan Bu untuk foto ini? Kayaknya melihat produk ini pas di Desa Tibayan, Kecamatan Jatinom, ini pas ada basar. Ternyata produk desa itu semua keluar di situ. Baik itu yang sudah agak bagus atau yang masih sederhana sekali, semuanya keluar. Nah dari situ saya bisa mengetahui, oh ini, tak saya tanyakan Bu, ini produknya sudah punya izin PIRT belum? Kemudian saya data, saya suruh mengajukan untuk perizinan. Saya bantu lewat PKK. Ya, artinya PKK itu juga ikut membantu perizinan PIRT karena ada hubungannya dengan Dinkes kan. PKK Pokja 2 bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk mengeluarkan izin PIRT. Kemudian ini ya, terus ini kemudian ini mungkin packagingnya, Bu, ini packagingnya kalau seperti ini tidak baik, tidak boleh seperti kalau dipakai klip-klip ya itu kan tidak boleh. Ini seperti ini tidak boleh Bu, karena takutnya nanti kemakan. Ini bungkusnya harus diganti seperti ini. Jadi ini sangat tradisional. Kalau kita masuk ke desa itu tradisionalnya keluar semua. UMKM ya di desa itu keluar semua. Dan dia tidak malu. Tadinya untuk mengeluarkan produknya apa aneh lah dikeluarkan seperti itu. Ya itu malah mengenanya seperti itu. Kita bisa mengetahui persis kalau di desa itu ada produk seperti ini. Nah kita tinggal memberikan masukan, bimbingan, arahan agar diperbaiki produknya. Betul. Jadi nggak asal-asalan saja ya. Tentunya juga awet ya Bu ya. Kalau ini gampang melempem kalau orang Jawa bilang. Oke, next yuk kita lihat foto selanjutnya. Kalau ini di Jarum, Kecamatan Bayat, pada saat itu ada pelatihan dari Dekranasda Pusat, yaitu penggunaan warna alam. Ya ini. Ya. Batik kolaborasi antara memang tradisi dengan adanya batik, baik itu batik dari kain maupun dari kayu, ya ini dari kayu ini dengan warna alam, bahan-bahannya warna alam. Itu piring ya Bu ya? Ya itu ada piring, ada baki, ada minuman, ada gelas ya. Dari itu produk Jarum Bayat, punyanya Pak Larto ya. Yang isi pelatihan dari mana? Dari Dekranasda Pusat ya, Dekranasda Pusat ya. Next mungkin ada lagi? Oke, sangat cantik sekali Ibu, luar biasa. Ini fashion show ya. Ya, ini Pak memperingati Hari Batik Nasional, kegiatan Dharma Wanita di Bukit Sidoguro. Nah ini salah satunya pada waktu itu kan masih baru ya ini ya, batik Sindu Melati ya. Kita mengenalkan ini Sindu Melati, ini batik produk Klaten. Kita pasarkan agar dikenal, agar masyarakat tahu oh ini batik Klaten ini, Sindu Melati seperti ini. Sehingga nanti biar banyak yang memakai, biar banyak yang membeli, baik itu di wilayah Klaten maupun luar Klaten. Wah, luar biasa sekali ya. Itu kan sedikit tuh, baru sedikit loh dari media sosialnya Ibu di
Bu Endang Yoga Hardaya ya di Instagram. Nanti mungkin Sobat Bersinar ya pengen tahu langsung aja kepoin Instagramnya Ibu karena banyak sekali bukti nyata Ibu di lapangan gitu ya. Dan juga banyak sekali produk-produk yang di-share sama Ibu di situ, sangat luar biasa. Tapi Ibu. jangan Gitu. DM sama komen yang negatif. Iya. Oke, Ibu mungkin ada nggak sih yang masih malu-malu? Tadi kan nggak malu. Sekarang kita tanya, yang malu ada nggak sih Bu? Mungkin produknya udah bagus, keren, tapi malu untuk menjual gitu. Pernah Malu menemui untuk nggak? display dan malu untuk Enggak ada yang malu. Nggak ada yang malu. Enggak ada yang malu. Keren banget. Kalau- Konten sangat Kalau teman-teman M tidak ada yang malu karena mereka ingin selalu mendapatkan kesempatan untuk memajangkan barangnya. oh iya. Salah satunya misalnya ada event-event yang ada di Klaten itu ada bazar. Nah, itu dia selalu minta, Bu, saya ingin ikut itu piye carane, saya itu piye carane ikut ya. Dan dia nggak malu karena dia ingin laku jualannya. Meskipun mungkin dalam keadaan produknya hanya masih seperti itu. Nah, nanti dengan cara kalau kita ikut bazar, ikut expo itu kan kita bisa melihat kanan kiri peserta. Oh, ternyata punyanya orang lain tuh produknya seperti ini, bungkusnya seperti ini. Dia belajar, di situ dia belajar. Jadinya teman-teman yang ikut expo itu tidak harus dagangannya laku, tapi dia ingin belajar sambil promosi barang ini biar dagangannya dia dikenal gitu. Oke. Ya, tidak harus laku, tapi dikenal paling enggak. Piye gitu ngomong soal piye ya kan. Pasti tanya ke Ibu banyak banget, gimana sih Bu caranya branding ala Bu Yoga biar dagangannya laku tuh gimana? Pasti banyak kan yang tanya piye Bu ini gitu kan. Ya kalau Ibu. Dia nggak cuma branding ya, untuk memasarkan juga, Betul. untuk bagaimana caranya semua orang itu bisa tahu bahwa ini produk si A, ini produk si B, ini produk si C lah. Nah. Itu biasanya bagaimana Bu untuk menanggapi? Kalau branding itu kan sama saja kita punya produk, kita kasih nama, kita kasih label, kita kasih logo. Nah, namanya misalnya kita melahirkan seorang anak, kita pasti memberikan nama kepada anak kita dengan nama yang baik, ya. Ada artinya. Sama, kita mempunyai usaha, produk usaha itu juga kita akan memberikan nama barang kita ini apa. Kita mau kasih nama apa ini produk kita ini. Ya, kalau nama anak, nama sama nama produk kan lain ya. Kalau nama anak bisa panjang namanya. Tapi kalau produk ini kalau panjang nanti pembeli itu lupa, oh jenenge kok jauh banget apa ya. Untuk memberi nama branding ini yang bisa diterima masyarakat, itu ya yang unik, yang menarik, yang lucu, mudah diingat. Salah satu contoh ya. Salah satu Aqua itu sudah di mindsetnya orang aqua, meskipun dia minum mineral juga aqua, ya itu kan. Kita mau minum Tirta Merapi ya juga aqua. Itu, nah itulah mindsetnya kita bagaimana kita bisa mindset orang itu agar selalu ingat dengan produk kita, nama kita, logo kita, branding kita. Ya caranya itu tadi, yang penting gampang diingat-ingat, mudah, unik, lucu, itu mesti, oh aku ndekmen beli makanan merknya ini loh. Nah, itu kan salah satu branding yang harus kita, cara kita membranding suatu produk. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan nanti branding yang lucu, ini nanti bisa, meskipun mungkin produknya hanya sederhana, tapi nama ini sudah sangat luar biasa bagi konsumen ya, dan selalu diingat. Gini Bu, untuk di era digital ini kan tadi udah memberikan nama. Apakah di UMKM Klaten ini masih susah untuk di era digital ini untuk memamerkan produknya melalui media sosial atau sudah familiar di kalangan UMKM Bu? Sebenarnya teman-teman UMKM itu sudah familiar dengan digital marketing ya. Tapi kan tidak semua orang bisa memasarkan produknya lewat seperti itu, terutama orang yang gaptek ya. Kalau mungkin anak-anak muda bisa memasarkan produksinya dengan digital marketing, itu bisa. Tapi kalau orang-orang yang sudah menengah ke atas tuh umurnya, mungkin untuk produk menjualnya barangnya dengan digital itu agak-agak kesusahan. Meskipun dia selalu berusaha belajar, karena banyak sekali pelatihan untuk digital marketing. Mungkin kadang sering Shopee juga memberikan
memberikan pelatihan untuk teman-teman UMKM. Kemudian dan sering sekali pelatihan yang sifatnya untuk memasar lewat digital marketing. Ya, tapi itu tadi keluarnya juga karena tidak setiap orang itu bisa pelaku usaha ya maksudnya ya, itu banyak kadang kesulitan. Lebih suka teman-teman itu menjualnya lewat offline. Ya meskipun online-nya itu ya memang jalan ya, tetap jalan, cuma lebih sukanya itu lewat offline karena selama ini saya punya komunitas UMKM, itu setiap hari Jumat dia memajang dagangannya dari dinas ke dinas gantian, dari dinas ini sudah itu teman-teman itu ada. Akhirnya dia senang seperti itu, karena kita bisa bertatapan langsung dengan konsumen. Ya langsung jual laku gitu loh. Jadi seperti dari itu. dinas satu ke dinas lainnya. Ya, Mungkin seperti ini Dekranasda memberikan wadah juga ya Bu ya bagi teman-teman yang belum bisa ke online gitu ya Bu ya, untuk dipamerkan produknya di sini. Offline. untuk online di sini sebenarnya juga sudah jalan, cuma nggak pernah laku. Oh gitu. Iya, tanya temannya di sini nggak pernah laku ya. Sudah jalan juga yang jualan itu juga lewat online, tapi jarang lakunya. Tapi sebagian besar pasti datang ya, karena kalau UMKM tuh pengen lihat nih bener kok nggak beda yang kene seperti itu ya Bu ya biasanya. Oke, mungkin kita akan bacakan juga ya Vin ya keberhasilan UMKM. UMKM yang didasari oleh Dekranasda tentunya ya. Betul sekali nih. Keren sekali nih, produk lurik UMKM Klaten tembus pasar internasional. Tadi yang sudah di-spill di depan tadi ya, Betul. bahwa ada beberapa produk yang memang sudah tembus internasional, salah satunya adalah lurik ini. Betul. Boleh diceritakan Bu itu? Ada Ya. ditanggapi gitu dari lurik? Lurik Rahmat ini memang sekarang inovasinya sudah sangat luar biasa. Beliau ownernya ini sering sekali komunikasi dengan saya. Kalau ada, dan dia misalnya namanya Mbak Lisa ya yang punya ya. Ini kan sering ikut expo kemana-mana ya. Ini salah satu UMKM bisa maju karena dia sering ikut expo. Karena dengan dia melihat expo, dengan ikut dia bisa melihat produk yang lainnya sehingga dia bisa memperbaiki dirinya, ya, memperbaiki produknya. Dengan seperti itu, seperti Lurik Rahmat ini memang sekarang sudah sering dia masuk ke pasar global Jakarta. Nah di situ itu tempatnya buyer. Makanya Lurik Rahmat sudah bisa ekspor. Dan sekarang pun Lurik Rahmat itu juga bekerja sama dengan pabrik kain, potong-potongan kain itu dibuat karpet. Oh gitu. Ya. Luar Ya. biasa sekali ya. Ya. Motifnya keren-keren juga. Ya, Berarti sekarang yang itu udah nggak kepake, tapi yang kan yang udah nggak kepake itu dibuat lagi menjadi Ya. karpet gitu. ya, potong-potongan kain yang kecil-kecil itu. Perca. Bukan? Ya mungkin percaya, tapi kalau perca kan mungkin masih ada yang Iya. besar, itu enggak, itu kecil-kecil itu dibuat di pabriknya Mbak Lisa ini dibuat menjadi karpet. Ya, Jadi karpet. ada inovasi gitu lah Ya. ya. Ada salah satu produknya yang sudah ini dikenal oleh khalayak masyarakat apalagi di Indonesia, yaitu namanya lurik ganjar. Ganjar ya, Apa lurik pernah ganjar. Diborong ya Bu ya. Itu sangat terkenal ya Vin ya. Kita Lurik sudah ganjar kasih ya. lagi, gitu. Ya itu saya salah satu itu lurik ganjar ya. Itu tapi kalau dilihat dengan jelas, lurik ganjar itu harusnya kalau lurik kan lurik itu lerek-lerek seperti ini ya. Iya. Ya, ya. Ini jangan tinggalkan pakem luriknya maksud saya. Pakem luriknya jangan ditinggal. Kalau lurik ganjar itu kan kalau orang bukan orang Klaten tidak tahu kalau itu lurik Klaten kan. Jadinya khas Klatennya hilang. Iya. Khas Klatennya saya mengharapkan nanti dari Mbak Lisa bisa memperbaiki meskipun itu lurik ganjar tapi pakem luriknya jangan dihilangkan. Oh, gitu. Agar tetap tahu oh itu lurik Klaten. Nah, kalau lurik ganjar kan tidak tahu mungkin lurik Klaten itu. Iya. Nih, artinya pakemnya luriknya jangan dihilangkan agar tetap tahu kalau lurik ganjar adalah lurik Klaten. Meskipun itu buatnya di Klaten tahu tidak semua tahu kalau yang buat Klaten karena pakem luriknya tidak ada. Motifnya, Ya. Oke, next boleh ada lagi satu atau dua artikel. Oke, Wah, ini asyik. Car Free Day ya. gitu. Betul sekali. Ini gimana Bu? Sekarang kan maraknya Car Free Day yang ada di kecamatan-kecamatan ya, apalagi di Pedan ini yang akan digelar Akan. gitu. Gimana tanggapannya Bu? Kemarin sudah berjalan yang ada di Pulau Harjo. Harjo. Iya.
ya dengan adanya Car Free Day itu sebenarnya kesempatan para pelaku usaha yang ada di desa itu keluar semuanya. Ya, nanti dengan keluarnya para pelaku usaha yang membuat apapun ya, membuat produk apapun, baik itu makanan ataupun souvenir atau apapun, bisa keluar semuanya, sehingga tahu, oh di desa ini ada produk seperti ini. Desa ini ada produk seperti mungkin makanan yang jadul, yang zaman dulu bisa keluar lagi. Itu bisa menjadi, nanti bisa menjadi produk unggulannya di Klaten, karena itu makanan zaman dulu ya, bisa kita kemas lagi menjadi lebih modern. Dan teman-teman UMKM juga pada seneng, karena dia selama ini mungkin jualnya tidak bisa luas ya, karena dengan adanya Car Free Day banyak yang datang, pengunjungnya banyak sekali, dan dia yang dijual dia laku, dia seneng. Karena memang teman-teman kemarin yang di Polan Harja itu juga menghubungi saya kan, binaan saya banyak sekali, termasuk di Polan Harja, Bu, kok sekarang kok tidak boleh Car Free Day lagi, padahal saya sudah terlanjur beli ini kan, seperti itu. Ya kalau tidak bisa Car Free Day di kecamatan, coba nanti misalnya di desa Pasar Tiban lah, seminggu sebulan sekali atau apa, tapi di desa, di tempatnya di lapangan kan bisa teman-teman ini mengeluarkan produknya lewat desa, kan tidak harus di kecamatan Car Free Day-nya ya, bisa lewat desa. Nah, sebenarnya ini merupakan kesempatan teman-teman untuk mengeluarkan produknya. Sebenarnya Klaten ini semua UMKM itu banyak sekali jumlahnya, karena dengan UMKM maka pengangguran ini berkurang. Ya kan sekarang tidak anak muda itu selalu melulu pengen jadi pegawai ya kan. Sekarang itu banyak sekali anak muda yang terjun menjadi pengusaha. Baik itu petani juga, sekarang banyak sekali petani muda ya yang kreasi yang luar biasa lah. Itulah salah satu pemerintah membantu para pelaku UMKM, terutama anak-anak muda ini biar mau berkreasi untuk mengeluarkan idenya, untuk mengeluarkan kemampuannya menjual barang produk-produk yang mungkin bisa menjadi unggulannya nanti Klaten. Oke, jadi menyambut baik ya Ibu, sangat setuju ya. Setuju sekali, ya. Oke, next masih ada satu lagi ini tentang wacana. Oke, next wacana pemerintah Kabupaten Klaten, betul sekali. Car Free Day seperti malam tahun baru itu akan dilaksanakan setiap malam minggu. Setiap malam minggu. Mungkin ini masih dalam kajian. Dalam kajian. Betul. Jadi kalau saya sih setuju saja ya, karena saya itu orang UMKM, jadinya kalau UMKM diberi kesempatan, diberi tempat untuk space untuk berjualan, saya senang, setuju sekali ya. Gas terus aja. Oke. Luar biasa sekali. Baik, untuk itu kan Ibu tadi sudah membaca seluruh artikel yang luar biasa. Ternyata juga banyak sekali produk Klaten yang sudah dikenal di kancah internasional. Nah, mungkin target ke depan seorang Ibu Endang Yoga Hardaya apa lagi nih selaku ketua di Kranasda juga? Target saya yang pertama, saya ingin showroom di Kranasda ini ramai pengunjung. Karena selama ini showroom ini sepi pengunjung. Karena kalau dilihat dari tempatnya ya, kalau tempatnya itu juga pinggir jalan besar, lalu lalangnya juga ramai, tapi masyarakat itu tidak tahu kalau ini di Kranasda itu apa toh, kan seperti itu. Masyarakat di Kranasda itu mana toh Bu? Terus itu apa kuwi? Hanya tidak tahu kalau di sini ada showroom. Dikiranya ini kantor. Kalau masyarakat makanya nggak pernah ada yang masuk sini. Makanya target saya ingin, karena ini titipannya teman-teman UMKM yang harus dijualkan ya. Target saya showroom ini nanti banyak pengunjung, apalagi di sini ada MMP, ada tanaman kuliner, sehingga nanti banyak orang yang datang, dan ini harus kita kemas agar lebih menarik lagi showroom ini nantinya. Target saya pertama ini showroom ini harus ramai, karena dengan ramainya ini nanti kan produknya teman-teman ini laku, sehingga banyak lagi baru yang masuk lagi, seperti itu targetnya. Kemudian kalau untuk target produk-produk yang ada di Klaten, produk Klaten, saya sebenarnya sudah banyak sekali produk Klaten itu yang bisa diterima ke luar daerah ya. Termasuk makanan. Sebenarnya makanan produk Klaten itu sudah
produknya sudah bagus-bagus, meskipun baik packagingnya. Dan kami setiap ada expo baik itu di Jakarta di mana itu kami selalu mengikutkan ya. Ada kesempatan selalu mengikutkan. Dan teman-teman itu senang. Pokoknya kalau ada expo teman-teman senang. Selalu ingin barangnya itu bisa laku, bisa. Dan juga untuk kurasi ke luar negeri itu juga kami tawarkan ke teman-teman kalau ingin produknya itu bisa ke luar negeri, ini loh harus dipenuhi syarat-syaratnya seperti ini. Dia mau memperbaiki syarat meskipun harus mengeluarkan biaya, ya. Dia mau memperbaikinya, berarti dia kan punya keinginan agar produknya itu lebih maju lagi, lebih baik lagi kan seperti itulah. Itu target-target kami, terus keinginan saya agar produknya teman-teman saya ini nanti bisa tambah banyak, diterima di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Dan kami hanya bisa membantu dengan hanya bisa membantu kalau fasilitas ya enggak. Karena kalau expo di Jakarta itu kan mahal ya, apalagi seperti Inakrab ya. Inakrab itu satu stand 16 juta. Ya harapan kami karena Inakrab ini tingkatnya nasional, harapan kami dari pemerintah memberikan tempat di sana ya, menyewakan untuk teman-teman UMKM. Tapi kemarin saya sudah matur ke Pak Kepala Dinas UMKM, belum ada jawaban. Tapi teman-teman sendiri dia mau, meskipun bayar mahal, mau ikut expo Inakrab ini ya. Semangatnya itu. Ya, dia katanya, saya tanya, bayarnya mahal. Ya Bu, saya sudah nabung beberapa bulan. Sudah persiapan untuk bayar itu. Karena apa? Inakrab ini tingkatnya internasional, banyak buyer yang datang. Kesempatan. Oke, tadi kita sudah membahas banyak sekali. Waktunya kita main game sebentar ya Bu ya. Oke, baik. Ini jawab cepat Bu ya, gamesnya ya. Ada dua pilihan, nanti Ibu cukup memilih satu dari dua pilihan itu yang menurut Ibu yang paling dekat dari itu. Iya, sesuai dengan apa yang Ibu dipikirkan langsung jawab aja. Oke. Batik atau lurik? Batik. Oke, silahkan Pin. Ada lagi pertanyaannya? Kopi apa teh? Teh. Rok atau celana? Celana. Oke. Daster apa bus? Daster. Oke, jangan mikir macam-macam ya. Oke, Bu, merah atau kuning? Kuning. Oke, ATBM atau mesin? ATBM. ATBM. Make up atau apa ya? Atau tas? Tas. Oh, lebih tas ya. Bu, kalau make up kurang suka atau? Ya, kita biasa aja lah. Oh, biasa ya. aja. Tesnya mewah. Tas sama sepatu? Tas. 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 Karena tasnya itu Ibu tuh banyak banget loh, dari merek UMKM juga banyak. Ya. Dan merek Kalau tas kan produknya teman-teman. Keren sekali. Oke. Sebelum kita closing, boleh nggak Bu kita lihat-lihat di sini karena banyak banget produk-produk dari Dekranasda. Iya, Oke. iya. Sekalian promo ya. Betul sekali. Sekalian promo. Kita akan lihat-lihat produk-produk dari Dekranasda yang sangat keren banget. Bu, boleh kita lihat? Ya. Mulai dari mana, Didik? Di sini boleh nggak? Oh iya iya. Oke, mulai dijelasin banyak banget nih. Oh, keren kombinasinya ya, luriknya ya. Iya, ini punyanya AHA ini. Oh, AHA. Ya, AHA lurik ya. Kombinasinya sangat bagus ya. Ya, tapi kenapa baju bagus ini tidak ada yang datang ya? Semoga setelah ini banyak yang ya, datang. mudah-mudahan setelah ini nanti banyak yang pengunjung datang ke sini. Luar Oke. biasa. Ini bukanya ini juga menarik, Bu. Diangkat aja. Ya. Nah. Ini juga luar biasa, tapi ini sudah model lama. Ini baju lama ini yang tidak laku-laku, tapi tidak diambil sama pemiliknya. Ya, ini model lama, tapi ya ini punya AHA juga. Oh, Ini semuanya punya Ini AHA. ada lagi, ada daster yang keinginan Ibu nggak Hah? ya? Tidak ada daster di sini. Ini aja nah ini ya. Ini dari produknya juga keren banget. Jadi nggak ada batik lurik ya. Kaos Ini kaos. jemputan Kaos ya. jemputan. Iya. Ini punyanya Pak Legowo, Pak Legowo. Prambanan. Oke, dari Prambanan. Iya. Kota Bagus. asal. Ayo, siapa yang pengen nih? Bagus nih. Iya. Bisa dibeli di Dekranasda. Ya. Dengan harga yang terjangkau ya. Murah sekali, Murah 80.000. sekali.
Oke. Mungkin langsung ke kerajinan tangan aja. Boleh. Oh iya, Kerajinan tangan. Oke. nanti biar dibungkus. Iya, Ini ya. langsung aja, Bu. Ini handicraft ya. Ini handicraftnya Mas Karel. Ya, ini untuk tempat Makanan. makanan, ya. tapi unik ya. Tapi Iya. juga bisa buat lampu. Bisa juga. Buat Ya. hiasan kalau aku pin saya. Bisa untuk souvenir ya, bisa Oh, untuk iya. souvenir. Betul. Ya unik-unik nanti karena mau lebaran ya, ini bisa untuk souvenir lebaran. Ada kotak tisu Pastel. nih. Pasti Ya. banyak banget peminatnya. Tisu. Mm-mm. Hubungi Bang Karel. Iya, Bang Farel. Ada di bawah ini. Ya, di bawah ini Kalau nggak nanti. datang langsung di Dekranasda ya. Ya. Bu, ini Datang keren banget langsung. buat hand sanitizer ya atau sabun. Ya, ini juga untuk hand san ya, lucu, unik, nanti bisa dibeli di Dekranasda. Oke. Kemudian ini batik, ya batik. Ini buat apa? Buat tempat apa nih? Oh, bisa dibuka. Oke. Oh, mainan dakon ya. Dakon. Dakon zaman dulu ya. Ini supaya anak-anak bisa keluar dari gadget, ini dikasih dakon ini ya. Mainan dakon. Mainnya gimana? Iya. Ya, pakai biji. Gitu. Oke. Ye. Keren sekali ya di Dekranasda, sangat lengkap banget loh. Ye, Ada kemudian kaos. ini ada tas. Oh, ada tas. Ah, juga. ini. Nah, ini kesukaannya Ibu. Ini tas dari limbah daur ulang ya. Ini Limbah daur ulang. daur ulang sampah Sampah. apa ya, bekas plastiknya seperti kopi ya, seperti itu ya. Ini dicuci bersih, dipotong plastik gitu ya. Ada Tempat laptop juga. Ya, Ada tempat laptop. ini murah sekali ya. Ini dompetnya, ini namanya dompet beranak karena isinya di dalamnya masih ada anak Oh iya? Masih ada kecil kecil-kecil ya. Oh, beli satu Ya, dapat banyak ya. Ini murah, harganya murah. Bisa dibeli di Dekranasda. Ada isinya. Ya betul. Dan ini hasilnya juga sangat luar biasa semua ya. Ini sebenarnya handicraftnya sangat bagus-bagus. Ini bebek-bebek ya, di Klaten kan banyak. Nah, ini. Di sekitar kampung itu ya, Bu. Ini punyanya Mas Yuli. Mas Yuli, rumahnya Poka ya. Ini ya produknya Mas Yuli ya. Nanti lucu, bebek. Bebek. Ada ini ya Bu, tanaman juga nih. Pot-pot. Pot melian. Pelian. Gerabah ya Bu? Gerabah. Ini gerabah ya. Ada gerabah juga. Ada pot, ada tas. Hati-hati ya, Pin, nanti kamu menjatuhkan ya. Menjatuhkan artinya membeli. Membeli, Ya, memecahkan Ibu, biar membeli. memecahkan. Tidak dong, ya ini, ya ini adalah batik Sindu Melati, batiknya Klaten, ya teman-teman ini, ayo pada untuk seragam, Betul. Oh, ya bagus sekali. Dikasih. Dikasih, Bayar. ya bayar. keren warnanya hijau. Cocok buat teman saya, ada namanya Tom Hijau. Ya, batiknya keren. Apa Mudah-mudahan. hijau? Oke. Namanya Sindu Melati. Harus dibeli di Dekranasda. Murah meriah, tidak Betul mahal. sekali. Nih, wajib dipakai untuk ASN juga. Oh ya, Bu, iya. ya. Setiap hari Selasa. Itu juga salah satu program untuk memaksimalkan UMKM. Ya, Betul. betul. Apalagi kita setiap tahun harus ganti nih biar tahu model terbaru dan warna terbaru. Oke, karena Kuping Panas sudah selesai bersama Ibu Endang Yoga Hardaya. Semoga bermanfaat dan semoga UMKM Klaten semakin cetar membahana ya. Bu, Ya, mudah-mudahan Klaten tambah bersinar, warga masyarakatnya dengan UMKM berkembang, hidupnya semuanya sejahtera. Ya, amin ya Allah. Oke, terima kasih, saya Titi Rohman. Saya Alfi Maulana Dan tentunya ibu kita, Ibu Endang. Endang Yoga Hardaya. Oke, terima kasih untuk Sobat Bersinar yang sudah menyaksikan Kuping Panas hari ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan jika ingin memberikan info-info menarik atau tema apa sih yang mau dibahas, langsung aja komen di bawah ini. Oke, terima kasih. Dan sampai jumpa kembali di Kuping Panas. kumpulan info penting yang lagi Panas. Sampai jumpa. Sampai jumpa.